berlafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada video sebelumnya kita telah memahami unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks cerpen. Nah, tentunya kalian penasaran bukan bagaimana caranya agar bisa menulis cerpen? Mari kita belajar dalam program Kelas Muhanin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat menulis teks cerpen dengan memperhatikan struktur secara benar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Sekarang, mari perhatikan sejenak kutipan ayat berikut ini. Anak-anak, ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya menulis. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menulis cerpen dengan mudah? Perhatikan langkah menulis cerpen berikut ini. Langkah pertama dalam menulis cerita pendek adalah menentukan ide cerita. Ide cerita dapat kita ambil dari pengalaman pribadi, cerita orang lain, fenomena di sekitar, atau hayalan. Langkah kedua adalah menyusun kerangka karangan sesuai dengan struktur teks cerpen. Setelah itu, langkah ketiga, Ananda dapat mengembangkan kerangka karangan tadi menjadi teks cerpen yang utuh. Baik anak-anak, mari kita belajar menyusun kerangka karangan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kali ini pengalaman pribadinya adalah pengalaman pertama memasak telur. Anak-anak, yang harus kita ingat dalam menulis cerita pendek harus sesuai strukturnya. Struktur teks cerpen yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini, Ananda dapat mendeskripsikan tempat, waktu, suasana, dan sifat tokoh. Contohnya, sepulang sekolah, aku tak menemukan ibu di rumah. Ternyata ibuku sedang pergi bersama ayahku. Aku yang sangat lapar langsung bergegas menuju dapur untuk makan. Setelah itu, struktur kedua, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, Ananda dapat menyampaikan kejadian tak terduga yang dialami oleh tokoh. Contoh, tak kusangka ternyata tidak ada satu makanan pun di atas meja. Hanya ada telur di dalam lemari pendingin. Kuputuskan saja untuk memasak telur itu, meski sebenarnya aku tak pernah memasak sekalipun. Struktur ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah masalah. Jadi, Ananda dapat menyampaikan permasalahan yang dialami oleh tokoh. Contoh, kunyalakan kompor secara perlahan dan kumasukkan telur setelah kupastikan minyak sayurnya panas. Aku berteriak takut sambil bersembunyi di dekat meja dapur. Aku kaget karena terpercik minyak panas. Lalu, struktur terakhir adalah resolusi. Pada bagian ini adalah akhir cerita. Jadi, Ananda dapat membuat akhir ceritanya dengan konsep happy ending atau sad ending. Contoh, mendengar teriakanku yang keras, kakakku yang sedang asyik menonton televisi berlari ke arahku dan mematikan kompor. Aku pun menangis sejadinya memeluk kakakku. Setelah menyusun dan mengembangkan cerita, Ananda dapat menentukan judul yang diambil dari kata-kata menarik di dalam cerpen. Langkah terakhir adalah membaca ulang cerpen. Nah anak-anak, menulis cerpen
Mudah dan menyenangkan bukan? Sekarang silakan kalian tulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dan tetap perhatikan strukturnya. Baik anak-anak, demikian dulu pertemuan kita pada kali ini. Membacalah maka kau akan mengenal dunia, dan menulislah maka kau akan dikenal dunia.